Sebenarnya, aku tak berniat untuk membawa kedua cowok ini ikut dalam pendakian. Selain memang belum punya pengalaman mendaki gunung, mereka pun adalah tipe cowok-cowok manja, rajin mengeluh dan mudah menyerah. Maunya aku ingin mengajak Ayang lagi dalam misi kali ini, tapi karena dia sedang keluar kota jadi tidak bisa ikut menemani. Ayang adalah orang pertama yang mengenalkanku pada aktivitas yang satu ini. Sebagai anggota Karang Taruna dan ketua Mapala di kampusnya, Ayang punya daya tahan fisik yang kuat, apalagi untuk mendaki gunung. Sehingga mendaki gunung bersamanya tidak terasa melelahkan tapi justru menyenangkan. Setelah pengalaman pertama yang begitu berkesan itulah, aku memberanikan diri untuk mengajukan agar dibentuk Sispala di sekolah kami pada kepala sekolah. Dengan jabatanku sebagai ketua OSIS, aku yakin permintaanku akan langsung disetujui oleh beliau. Namun, ternyata dugaanku meleset. Pak Herman memberi syarat bahwa kami harus mengajukan proposal lengkap beserta dokumentasi berupa foto-foto pendakian yang telah dilakukan. Itulah yang jadi penyebab ekspedisi kali ini. Mulanya aku ragu, bukan karena takut, tapi kondisi dompetku sedang sekarat. Sejak memutuskan untuk kos sendiri, aku selalu punya masalah dengan dompetku. Sebagian teman menganggapku terlalu berani, karena kebanyakan anak kos rata-rata anak kuliahan. Tapi apa boleh buat? Menurutku, tinggal di rumah saudara ternyata lebih menyakitkan. Bobby, anak Tante Irma, sepertinya tidak menyukai keberadaanku yang tinggal gratis di rumahnya. Dengan berat hati, aku memberitahukan hal itu kepada orang tuaku di kampung. Mulanya mereka keberatan, tapi aku coba meyakinkan bahwa aku akan baik-baik saja. Selain itu, pekerjaan orang tuaku sebagai petani tentu saja menjadi pertimbangan berikutnya. Kiriman uang yang tidak seberapa harus bisa kuhemat sedemikian rupa. Dan mencari uang saku tambahan pun telah menjadi hal yang biasa bagiku. Mungkin itulah yang menempahku sehingga bisa lebih kuat dibanding teman-teman sekelas lainnya. Dan dari pergaulan dengan anak-anak kos pula aku jadi mengenal Ayang. Teman kuliahnya adalah teman kosku juga. Demi melihat aku yang mandiri, Ayang jadi suka berteman denganku, sampai mengenalkan pada kegiatan pendakian ini. Fit, masih jauh nggak nih? Rengek Yudi. Katanya udah deket, tapi kok belum nyampe-nyampe juga? Ucapnya disertai dengan jalannya yang seperti dibuat terseok-seok. Kadang aku juga suka bingung sendiri dengan tingkahnya. Sabar, no, puncaknya udah kelihatan dari sini. Walau bagaimanapun, aku terus berusaha mengalihkan perhatiannya pada rute pendakian yang masih cukup panjang. Sementara Riko tak banyak bicara sejak awal pendakian. Namun jelas, dari raut wajahnya sudah nampak kelelahan. Aku sendiri, karena telah pengalaman dan sudah hafal rute serta medan pendakian, masih merasa santai. Tapi akhirnya lama-lama aku tak tahan juga mendengar rengekan Yudi yang hampir tiap menit memenuhi kendang telingaku. Akhirnya aku meninggalkan mereka berdua di pos pesanggerahan bersama para pendaki lainnya.
Udah, kalian istirahat saja dulu di sini. Nanti susul gue bersama orang-orang ini. Sombongku pun tiba melihat orang-orang lemah itu. Sebenarnya kami datang berempat, tapi Aska sudah menyerah dari awal. Sudahlah, kalian saja yang naik. Gua nunggu di sini, katanya sambil merebahkan badan di Masjid Koto Baru tempat kami sholat Isya sekaligus menitipkan motor. Aku melanjutkan perjalanan seorang diri. Saat itu sudah jam 11 malam. Kami sengaja naik malam tepatnya setelah Isya. Pertama, agar sholat tidak lalai. Kedua, agar hawa sejuk malam hari tidak membuat kami cepat lelah. Dan ketiga, yang tak kalah penting, supaya rute perjalanan yang panjang tidak terlihat. Karena kalau rutenya tampak, semangat mendaki bisa ciut melihat rute yang jauh. Untuk itulah kami dan para pendaki lain memilih malam hari untuk ke atas. Sepanjang perjalanan seorang diri itu, cukup banyak pendaki lain yang kujumpai. Tapi tak seorang pun yang menyahut saat kusapa, bahkan melihat pun tidak. Aku terus berjalan sampai kulihat di kejauhan ada api unggun. Karena kupikir ada yang mendirikan tenda di sana, mungkin aku bisa menumpang istirahat sambil menunggu temanku. Namun, rasanya sudah terlalu jauh aku berjalan, belum juga sampai di tempat api unggun tadi. Sampai akhirnya aku tiba di sebuah sumber mata air. Aku pun memutuskan istirahat di sana sambil mencuci muka. Pikiranku masih saja membayangkan kelemahan mereka, disertai rasa kesal karena mereka seolah tak mau tahu dengan kondisi keuanganku yang benar-benar krisis. Uang bulanan yang sudah menipis harus dipakai untuk membiayai pendakian ini sekaligus membuat bendera Sispala. Dalam benakku, bila ini berhasil setidaknya ada kucuran dana dari pihak sekolah sehingga uangku bisa kembali. Kuputuskan untuk berhenti sejenak sambil menunggu mereka. Pikiranku semakin kusut. Lelah pun menghampiri. Dalam keadaan kalut seperti itu, spontan aku berteriak sekeras-kerasnya. Binatang kalian semua, tak mau tahu dengan keadaanku. Apa sih sebenarnya mau kalian? Setan. Tidak lama setelah mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba angin dingin menyapu tengkukku. Terdengar pula suara ranting patah diiringi suara lenguhan. Aku tidak tahu apakah itu suara babi hutan atau harimau. Namun tak ada satupun yang muncul menampakkan diri. Aroma melati mulai tercium, membuat bulu kuduku berdiri. Tak lama kemudian tercium bau bangkai. Badanku tiba-tiba kaku, tidak bisa digerakkan. Melangkah pun tidak bisa sama sekali. Namun, aku segera sadar kehilafanku. Aku sudah menyombongkan diri pada teman-temanku tadi dan tidak sabar menerima keadaan. Aku langsung beristighfar dan membaca ayat-ayat suci. Bersamaan dengan itu, aku mendengar suara rombongan orang-orang seperti mendekat. Aku pun kegirangan sambil berteriak minta tolong. Namun, tetap saja tidak ada yang mendengar suaraku. Ternyata suaraku pun tidak keluar. Tapi tubuhku sekarang sudah bisa digerakkan. Tidak kaku lagi. Karena itu aku berniat untuk berwudu. Dan lagi-lagi keanehan terjadi. Kini mata air sudah tidak ada. Padahal jelas-jelas aku tadi duduk di pinggirnya.
Sontak saja hal itu membuat nyaliku ciut lagi. Aku menangis sejadi-jadinya sambil tersungkur memohon ampun. Ampunilah hamba-Mu ini ya Allah. Hamba mengaku telah sombong dan takabur. Sampai akhirnya aku tertidur karena letih yang amat sangat. Dan aku tersentak saat sayup-sayup mendengar suara orang mengaji dari mikrofon masjid, menandakan bahwa subuh hampir tiba. Dan saat itu pula lah aku melihat jalan yang sesungguhnya. Nampak pula rombongan orang-orang yang hendak naik. Barulah orang-orang yang kusapa itu menyahut dan membalas sapaanku. Tidak seperti tadi yang acuh saja. Dan saat kutanya, ternyata aku masih berada di pinggang Merapi. Padahal dalam waktu tempuh selama itu harusnya aku sudah hampir sampai di puncak. Lalu aku pun memutuskan untuk ikut dengan rombongan itu. Sampai tiba di tempat yang cukup datar, kami berhenti untuk sholat subuh berjamaah. Setelah sholat pendakian kami lanjutkan. Dan sesampainya di atas, ternyata Yudi sudah sampai duluan. Dia sedang asik tidur-tiduran di atas batu besar. Tapi Riko tidak kelihatan. Sepertinya Yudi masih marah denganku. Karena saat kutanya jawabannya acuh tak acuh. Riko mana Yud? Hanya monyongan mulutnya yang menjawab pertanyaanku, menunjukkan arah di mana Riko berada. Rupanya Riko tengah asik memotret mengambil gambar untuk dokumentasi. Dan kebetulan waktu itu bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Maka kami pun melanjutkan upacara bendera bersama dengan semua rombongan yang ada. Selesai upacara, barulah suasana mulai mencair. Yudi pun menanyaiku, "Kemana aja lu? Baru nyampe?" "Lah, gua juga nungguin elu dari tadi." Sambil minta maaf dalam hati, terpaksa aku berbohong padanya. Lagi pula mana mungkin aku mengatakan hal yang sebenarnya, karena itu akan mencoreng reputasiku sebagai cowok yang tegar. Begitulah. Biarlah kejadian itu menjadi pelajaran hidupku sendiri yang akan kuingat selamanya.